Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang budiman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hal terkait dengan jabatan fungsional analis hukum. Penjelasan saya nanti akan didasarkan pada Peraturan Menteri PAN RB nomor 51 tahun 2020. Pertama-tama akan saya sampaikan terkait dengan kedudukan dan tanggung jawab jabatan fungsional analis hukum. Jabatan fungsional analis hukum ini nanti akan saya sering singkat dengan JFAH. Bapak Ibu yang budiman, jabatan fungsional analis hukum adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum. Analis hukum ini berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang analisis dan evaluasi hukum pada instansi pemerintah. Analis hukum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pertama, pejabat pimpinan tinggi media, kedua, pejabat pimpinan tinggi pratama, ketiga, pejabat administrator, dan atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab analis hukum. Jabatan fungsional analis hukum merupakan jabatan karir PNS, pegawai negeri sipil. Jabatan fungsional analis hukum ini termasuk di dalam klasifikasi atau rumpun hukum dan peradilan. Sebagaimana jabatan fungsional yang lain yang kira-kira sampai saat ini berjumlah 250-an jabatan fungsional. Di dalam jabatan fungsional analis hukum juga ada pengkategorian. Jabatan fungsional analis hukum merupakan jabatan fungsional keahlian. Tidak ada jabatan fungsional keterampilan di dalam jabatan fungsional analis hukum, hanya keahlian. Misalnya pada jabatan fungsional pranata komputer, kita akan temui adanya jabatan fungsional keterampilan, kategori keterampilan di sana. Untuk jabatan fungsional analis hukum tidak terdapat jabatan fungsional kategori keterampilan. Ini bisa dimaklumi karena menganalisis hukum lebih kepada keahlian. Karena itu hanya ada jenjang jabatan kategori keahlian. Jenjang jabatan tersebut sebagaimana jabatan fungsional lain itu terdiri dari 4 strata. Yang pertama adalah atau yang terendah adalah analis hukum ahli pertama. Selanjutnya analis hukum ahli muda. Selanjutnya analis hukum ahli madya, dan yang tertinggi tersenior adalah analis hukum ahli utama. Kita bisa lihat di lampiran Permen PAN 3 tugas jabatan, kemudian
jumlah angka kredit untuk setiap kenaikan pangkat, analis hukum dengan pendidikan sarjana atau D4. Kemudian nanti yang selanjutnya lampiran 4, jumlah angka kredit minimal untuk kenaikan jabatan atau pangkat jabatan fungsional analis hukum dengan pendidikan magister. Di situ ada uraian tugas jabatan, ada juga golongan ruang untuk masing-masing kategori analis hukum. Kemudian pada matriks ketiga ada tugas jabatan beserta jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan jabatan untuk Japfung analis hukum dan dengan pendidikan doktor. Untuk doktor tidak ada analis hukum pratama, dia langsung ahli muda, ahli madya atau ahli utama, jadi dari 3C. Seperti yang ada di dalam slide sebelumnya, tugas jabatan fungsional ahli hukum, analis hukum maksud saya, adalah melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum. Dari definisi di atas dapat diambil unsur-unsur kegiatan dari analis hukum. Ada 7 unsur. Pertama, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis. Kedua, analisis dan evaluasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketiga, analisis permasalahan hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 4, analisis terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Kemudian kelima, analisis dan evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian instansi pemerintah. Keenam, analisis dan evaluasi pelayanan hukum, perizinan dan informasi hukum. Serta ketujuh, advokasi hukum. Selanjutnya, dari unsur-unsur tadi yang berjumlah 7, ada kegiatan sub-unsur kegiatan. Sub-unsur kegiatan ini misalnya untuk analisis dan evaluasi pembentukan peraturan perundang-undangan, ada analisis dan evaluasi kebutuhan peraturan perundang-undangan, analisis pembentukan naskah akademik, penjelasan dan keterangan untuk pembentukan peraturan, dan ketiga, analisis kebutuhan hukum untuk pembangunan hukum nasional dan analisis kebutuhan hukum untuk pembangunan nasional. Masing-masing unsur tadi ada sub-unsurnya yang nanti akan menjadi dasar dari kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dilakukan oleh pejabat fungsional analis hukum beserta angka kreditnya. Ini yang saya maksud dengan uraian kegiatan. Jadi untuk masing-masing jenjang jabatan analis hukum itu berbeda jumlah maupun jenis kegiatan. Untuk analis hukum ahli pertama ada 47 kegiatan yang bisa diberikan nilai angka kredit. Dari 47 kegiatan itu
saya tampilkan di sini 3 kegiatan. Di antaranya yaitu mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan terkait isu dan permasalahan hukum tertentu, mengklasifikasikan data dan informasi sekunder terkait isu dan permasalahan hukum tertentu, dan 3, mengklasifikasikan bahan data hukum adat dan bahan dan data konvensi. Untuk kegiatan untuk jenjang jabatan fungsional kedua, yaitu analis hukum ahli muda, ada 66 kegiatan. 3 diantaranya saya tampilkan di dalam slide. Kemudian untuk analis hukum ahli madya ada 52 kegiatan. 3 diantaranya saya tampilkan di dalam slide. Kemudian untuk analis hukum ahli utama ada 7 kegiatan. 3 diantaranya saya tampilkan di dalam slide. Hasil kerja ini mengikuti jumlah kegiatan yang diidentifikasikan di dalam unsur-unsur kegiatan tadi. Jadi jumlahnya sama. Untuk analis hukum ahli pratama itu 47 hasil kerja. Untuk analis hukum ahli muda ada 66 hasil kerja. Untuk analis hukum ahli madya ada 52 hasil kerja, dan untuk analis hukum ahli utama ada 7 hasil kerja. Hasil kerja tersebut masing-masing berupa naskah, dokumen, atau laporan. Saya menampilkan untuk masing-masing jenjang jabatan fungsional analis hukum hasil kerja, masing-masing 3 contoh hasil kerja. Selanjutnya penjelasan mengenai hasil kerja. Di dalam unit kerja tidak terdapat analis hukum yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan suatu kegiatan, maka analis hukum yang berada 1 tingkat di atas atau 1 tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Jadi harus tertulis dari pimpinan. Tanpa penugasan tertulis kemungkinan tidak akan diberikan nilai angka kredit. Penilaian angka kredit atas hasil penugasan adalah sebagai berikut. Analis hukum yang melaksanakan tugas analisis hukum yang berada 1 tingkat di atas jenjang jabatannya, maka angka kredit yang diperoleh paling besar 80% dari angka kredit setiap kegiatan. Kemudian apabila analis hukum yang melaksanakan tugas analisis hukum berada di 1 tingkat di bawah jenjang jabatannya, maka angka kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 100% dari angka kredit setiap kegiatan. Apabila Bapak Ibu sekalian ingin melihat secara lengkap, silahkan melihat pada lampiran 1 Peraturan Menteri Pan-RB. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya pengangkatan dalam jabatan. Pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional analis hukum dilakukan melalui 4 jenis pengangkatan. Pertama adalah pengangkatan pertama, kedua pengangkatan dari jabatan lain, ketiga pengangkatan karena penyesuaian atau in-passing, dan keempat pengangkatan karena promosi. Yang pertama, pengangkatan pertama kali menjadi jabatan fungsional analis hukum. Syaratnya adalah
berstatus PNS, memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehat jasmani dan rohani, berijazah paling rendah sarjana atau diploma 4 di bidang ilmu hukum, nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Analis hukum yang diangkat sebagai PNS paling lama 1 tahun harus diangkat dalam jabatan fungsional analis hukum. Jadi tidak berlama-lama seperti dulu seseorang mendapatkan jabatan fungsional analis hukum. 1 tahun setelah dinyatakan sebagai PNS, paling lama sudah harus diangkat ke dalam jabatan fungsional analis hukum. PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional analis hukum paling lama 3 tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional. Analis hukum yang belum mengikuti atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional tidak diberikan kenaikan jenjang 1 tingkat di atasnya. Kemudian jenis pengangkatan yang kedua adalah pengangkatan karena perpindahan dari jabatan lain. Syarat untuk pengangkatan ini adalah berstatus PNS, memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehat jasmani dan rohani, berijazah paling rendah sarjana atau D4 di bidang hukum atau ilmu sosial yang relevan yang ditentukan oleh instansi pembina. Kelima, mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, material, dan sosiokultural. Selanjutnya, masih pengangkatan karena perpindahan dari jabatan lain. Syaratnya harus memiliki pengalaman di bidang analisis dan evaluasi hukum paling singkat 2 tahun. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Berusia paling tinggi 53 tahun bagi yang akan menduduki Japfung analis hukum ahli pertama dan Japfung ahli muda. Kemudian 55 tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional analis hukum ahli madya. Dan 60 tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional analis hukum ahli utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Angka kredit dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis dan evaluasi hukum. Kemudian pengangkatan selanjutnya adalah pengangkatan karena perpindahan dari jabatan ahli utama lain. Jadi dari jabatan ahli utama untuk jabatan fungsional lain. Pejabat fungsional jenjang ahli utama lain yang serumpun dengan jabatan fungsional analis hukum dapat diangkat dalam jabatan fungsional analis hukum ahli utama melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Berstatus PNS. 2. Memiliki integritas dan moral yang baik. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Berijazah paling rendah magister di bidang hukum atau bidang ilmu sosial yang relevan dengan bidang tugas jabatan fungsional analis hukum. 5. Mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis,
manajerial, dan sosial kultural. 6. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis dan evaluasi hukum paling singkat 2 tahun. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir dan berusia paling tinggi 63 tahun. Pengangkatan dalam jabatan fungsional tersebut harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jabatan fungsional yang akan diduduki dan mendapat persetujuan dari Menteri Pan-RB. Selanjutnya, pengangkatan karena penyesuaian atau in-passing. Pengangkatan dalam jabatan fungsional analis hukum melalui penyesuaian atau in-passing harus memenuhi 7 syarat. Pertama, berstatus sebagai PNS, memiliki integritas dan moral yang baik, sehat jasmani dan rohani, berijazah paling rendah sarjana atau diploma 4, memiliki pengalaman dan dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis dan evaluasi hukum paling singkat 2 tahun, mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis material, manajerial, dan sosial kultural, dan nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Pengangkatan dalam JFAH karena penyesuaian atau in-passing ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki. Pengangkatan dalam JFAH melalui penyesuaian atau in-passing ini diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam lampiran 6 Peraturan Menteri Pan-RB. Angka kredit hanya berlaku 1 kali selama masa penyesuaian atau in-passing. Tata cara pengangkatan dalam jabatan fungsional analis hukum melalui penyesuaian atau in-passing ditetapkan oleh instansi pembina. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, pengangkatan melalui promosi. Pengangkatan dilaksanakan dalam 2 hal. Pertama, PNS yang belum menduduki jabatan fungsional analis hukum atau kenaikan jenjang jabatan fungsional analis hukum 1 tingkat lebih tinggi. Pengangkatan dalam jabatan fungsional analis hukum melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi. Kedua, nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. 3, memiliki rekam jejak yang baik. Keempat, tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS. Dan 5, tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS. Angka kredit untuk pengangkatan melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan fungsional analis hukum. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji, setiap PNS yang akan diangkat menjadi analis hukum wajib dilantik dan diambil sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja analis hukum dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Jadi disederhanakan, penilaian kerja meliputi sasaran kerja pegawai atau SKP dan perilaku pegawai. Penjelasan mengenai sasaran kerja pegawai adalah sebagai berikut. Analis hukum wajib menyusun SKP, sasaran kerja pegawai, pada setiap awal tahun. SKP merupakan target kinerja analis hukum berdasarkan penetapan kinerja unit kerja.
SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan. Target kinerja. Target kinerja terdiri dari kinerja utama berupa target angka kredit dan kinerja tambahan berupa tugas tambahan. Target angka kredit ini bisa dilihat dalam lampiran 1 Permenpan. Tugas ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. Target angka kredit dan tugas tambahan sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian sasaran kinerja pegawai. SKP yang disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung. Target angka kredit. Target angka kredit bagi analis hukum kategori keahlian setiap tahun ditetapkan paling sedikit 12,5 untuk analis hukum ahli pertama, 25 untuk analis hukum ahli muda, 37,5 untuk analis hukum ahli madya, dan 50 untuk analis ahli utama. Selanjutnya ada angka kredit pemeliharaan. Analis hukum yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target angka kredit paling sedikit 10 untuk analis hukum ahli pertama, 20 untuk analis hukum ahli muda, dan 30 untuk analis hukum ahli madya. Analis hukum ahli utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 angka kredit. Perilaku kerja. Unsur dari kinerja adalah perilaku kerja. Perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam jabatan fungsional analis hukum dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita melangkah pada penilaian dan penetapan angka kredit. Capaian SKP analis hukum disampaikan kepada tim penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian angka kredit. Capaian angka kredit analis hukum ditetapkan paling tinggi 150% dari target angka kredit minimal. Dalam hal analis hukum telah memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat atau jabatan, capaian angka kredit analis hukum diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk ditetapkan dalam penetapan angka kredit atau PAK. Siapa yang mengusulkan angka kredit ini? Usul penetapan angka kredit atau PAK analis hukum diajukan oleh satu pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kepegawaian di instansi pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi analisis dan evaluasi hukum pada Kemenkumham untuk angka kredit bagi analis hukum ahli utama. Yang kedua, pejabat yang mengusulkan angka kredit ini, penetapan angka kredit ini adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian di instansi pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan untuk angka kredit bagi analis hukum ahli madya di lingkungan pemerintah. Ketiga, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi analisis dan evaluasi hukum pada instansi pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan untuk angka kredit bagi analis hukum ahli pratama, analis hukum
ahli muda di lingkungan instansi pembina. Dan keempat, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi analisis dan evaluasi hukum pada instansi pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan untuk angka kredit bagi analis hukum ahli pertama, analis hukum ahli muda di lingkungan instansi pusat. Sekarang kita melangkah pada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan angka kredit pertama adalah Menteri Hukum dan HAM untuk angka kredit analis hukum ahli utama di lingkungan instansi pemerintah. Kedua, pejabat pimpinan tinggi media yang membidangi analisis dan evaluasi hukum untuk angka kredit bagi analis hukum ahli media di lingkungan instansi pemerintah. Ketiga, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan untuk angka kredit bagi analis hukum pertama dan analis hukum ahli muda di lingkungan instansi pembina. Keempat, pejabat pimpinan tinggi media yang membidangi kesekretariatan pada instansi pusat untuk angka kredit bagi analis hukum pertama dan analis hukum ahli muda di lingkungan instansi pusat. Kelima, pejabat pimpinan tinggi pratama Kanwil untuk angka kredit analis hukum ahli pertama dan analis hukum ahli muda di lingkungan Kanwil Kemenkumham, instansi pusat di daerah, dan instansi daerah. Kemudian kita bicarakan mengenai tim penilai. Dalam menjalankan tugasnya, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tadi dibantu oleh tim penilai. Tentu saja karena pejabat tersebut tidak mungkin melaksanakan proses penilaiannya sendiri, jadi dibantu oleh tim penilai. Tim penilai ini memiliki sekitar 7 tugas. Pertama, mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai. Kedua, memberikan penilaian angka kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan. Ketiga, memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan atau jenjang jabatan. Keempat, memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi. Kelima, melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan. Keenam, memberikan pertimbangan penilaian SKP. Dan ketujuh, memberikan bahan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan analis hukum dalam pendidikan dan pelatihan. Tim penilai Japung analis hukum ini terdiri dari 1 tim penilai pusat, 2 tim penilai instansi, dan 3 tim penilai kantor wilayah. Tim penilai pusat bagi pejabat pimpinan tinggi media untuk angka kredit bagi analis hukum ahli utama dan analis hukum ahli media di lingkungan instansi pemerintah. Tim penilai instansi adalah bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi analisis dan evaluasi hukum untuk angka kredit bagi analis hukum ahli pertama dan analis hukum ahli muda di lingkungan instansi pusat. Dan 3, tim penilai kantor wilayah bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi analisis dan evaluasi hukum untuk angka kredit bagi analis hukum pertama dan analis hukum ahli muda di lingkungan Kanwil, instansi pusat, dan instansi daerah. Selanjutnya, bagaimana susunan tim penilai? Tim penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi jabatan fungsional analis hukum, unsur kepegawaian, dan analis hukum. Jadi susunan keanggotaan tim penilai adalah seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan paling sedikit 3 orang anggota. Susunan keanggotaan harus berjumlah ganjil,
Ketua tim penilai paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau analis hukum ahli madya. Sekretaris tim penilai harus berasal dari unsur kepegawaian. Anggota tim penilai paling sedikit 2 orang dari unsur analis hukum. Syarat untuk menjadi anggota tim penilai. Pertama, menduduki jabatan atau pangkat paling rendah sama dengan jabatan atau pangkat analis hukum yang akan dinilai. Kedua, memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai angka kredit analis hukum. Dan ketiga, aktif melakukan penilaian angka kredit analis hukum. Apabila jumlah anggota tim penilai tidak dapat dipenuhi dari analis hukum, anggota tim penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja analis hukum. Kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian angka kredit telah memenuhi angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan, bagaimana dalam tabel tadi. Kemudian angka kredit kumulatif dihitung berdasarkan pencapaian angka kredit pada setiap tahun dan perolehan hasil kerja minimal untuk setiap periode. Kegiatan penunjang. Untuk kenaikan pangkat, analis hukum dapat melaksanakan kegiatan penunjang yang meliputi mengajar, melatih, atau membimbing yang berkaitan dengan bidang jakfung analis hukum. Kedua, keanggotaan dalam tim penilai atau tim uji kompetensi, perolehan penghargaan, kemudian perolehan ijazah atau gelar kesarjanaan lainnya, atau pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas jabatan fungsional analis hukum. Kegiatan penunjang diberikan kumulatif angka kredit paling tinggi 20% dari angka kredit yang dipersyaratkan. Angka kredit tersebut diberikan hanya untuk 1 kali kenaikan pangkat. Kenaikan jabatan. Kenaikan jenjang jabatan fungsional analis hukum 1 tingkat lebih tinggi wajib memenuhi angka kredit yang telah ditetapkan. Kenaikan jenjang jakfung analis hukum dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan. Selain memenuhi syarat kinerja, analis hukum yang akan dinaikkan jenjang jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan harus lulus uji kompetensi, memenuhi hasil kerja minimal dan persyaratan lain yang ditentukan oleh instansi pembina. Syarat kinerja, hasil kerja minimal, dan atau persyaratan lain diatur oleh instansi pembina. Perlu saya sampaikan bahwa instansi pembinanya adalah Kementerian Hukum dan HAM. Untuk kenaikan jenjang, analis hukum dapat dilaksanakan pada kegiatan pengembangan profesi. Kegiatan pengembangan profesi itu meliputi perolehan ijazah atau gelar pendidikan formal sesuai bidang tugas JFAH, penyusunan karya tulis atau karya ilmiah di bidang JFAH, penerjemahan atau penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang JFAH, penyusunan standar pedoman petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang JFAH, pelatihan pengembangan kompetensi di bidang JFAH, dan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh instansi pembina. Kegiatan pengembangan profesi bagi analis hukum yang akan naik jenjang jabatan ahli madya atau ahli utama, analis hukum wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi jakfung analis hukum dengan angka kredit pengembangan profesi yang dipersyaratkan sebagai berikut. 6 bagi analis hukum ahli muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi analis hukum ahli madya, dan 12 bagi analis hukum ahli madya yang akan naik jabatan menjadi analis hukum ahli utama. Pembagian angka kredit karya tulis. Analis hukum yang secara bersama-sama membuat karya tulis atau karya ilmiah di bidang terkait analisis dan evaluasi hukum diberikan angka kredit 1 apabila terdiri dari
2 orang penulis, maka pembagian angka kreditnya adalah 60% bagi penulis utama dan 40% bagi penulis pembantu. Apabila terdiri dari 3 orang penulis, maka pembagian angka kreditnya adalah 50% bagi penulis utama dan masing-masing 25% bagi penulis pembantu. Apabila terdiri dari 4 orang penulis, maka pembagian angka kredit 40% bagi penulis utama dan masing-masing 20% bagi penulis pembantu. Dan apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan mana penulis utama dan mana penulis pembantu, maka pembagian angka kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis. Jumlah penulis pembantu paling banyak 3 orang. Dengan demikian, karya tulis atau karya ilmiah berdasarkan aturan ini hanya bisa ditulis oleh 4 orang. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan. Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi analis hukum dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Analis hukum yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat tingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. Dalam hal target angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi tidak tercapai, maka analis hukum tidak dapat diberikan kenaikan pangkat atau jabatan. Kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional analis hukum. Penetapan kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional analis hukum dihitung berdasarkan beban kerja dengan indikator 1. Jumlah peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis yang memerlukan analisis dan evaluasi hukum. 2. Jumlah isu aktual hukum dan permasalahan hukum di masyarakat. 3. Jumlah permasalahan kasus sengketa hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 4. Jumlah pengaduan masyarakat. 5. Jumlah permohonan pelayanan hukum dan perizinan yang memerlukan analisis dan evaluasi hukum. 6. Jumlah dokumen dan informasi hukum yang memerlukan analisis hukum. Pedoman perhitungan kebutuhan jabatan fungsional analis hukum ditetapkan oleh instansi pembina setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM. Pengangkatan dalam JFAH dilakukan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan JFAH yang telah ditetapkan oleh instansi pembina. Kompetensi PNS yang menduduki jabfung analis hukum harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing. Kompetensi analis hukum meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Rincian standar kompetensi dan tata cara pelaksanaan uji kompetensi ditetapkan oleh instansi pembina. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan kepada pengembangan kompetensi. Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, analis hukum wajib diikutsertakan pada pelatihan. Pelatihan yang diberikan kepada analis hukum disesuaikan dengan analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja. Pelatihan yang diberikan kepada analis hukum dalam bentuk pelatihan fungsional, pelatihan teknis di bidang analisis dan evaluasi hukum, serta pelatihan teknis lainnya. Selain pelatihan, analis hukum dapat mengembangkan kompetensi melalui program pengembangan kompetensi lainnya. Program pengembangan kompetensi lainnya tersebut meliputi mempertahankan keahlian sebagai analis hukum, seminar, lokakarya, atau konferensi. Pemberhentian dari jabatan fungsional analis hukum. Analis hukum diberhentikan dari jabatannya apabila 1. Mengundurkan diri dari jabatannya, 2. Diberhentikan sementara sebagai PNS, 3. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, 4.
menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, 5 ditugaskan secara penuh di luar JFAH, atau tidak memenuhi persyaratan jabatan. Pengunduran diri dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas jabatan fungsional analis hukum. Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan dapat dipertimbangkan dalam hal tidak memenuhi kualifikasi pendidikan dan tidak memenuhi standar kompetensi. Pengangkatan kembali dalam JFAH dilakukan dengan menggunakan angka kredit terakhir dan dapat ditambah dengan angka kredit dari penilaian pelaksanaan tugas JFAH dan pengembangan profesi yang diperoleh selama diberhentikan. Masih terkait dengan pemberhentian dari jabatan, analis hukum yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan di luar JFAH dapat disesuaikan pada jenjang jabatan sesuai dengan pangkat terakhir. Analis hukum yang telah ditetapkan pemberhentiannya tidak dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional analis hukum. Pemindahan dalam jabatan lain dan larangan rangkap jabatan. Analis hukum dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain menjadi jabatan lain sesuai dengan ketentuan dengan persetujuan pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Analis hukum dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Seperti yang saya sampaikan tadi, instansi pembina untuk jabatan fungsional analis hukum adalah Kementerian Hukum dan HAM. Instansi pembina ini berperan sebagai pengelola jabatan fungsional analis hukum yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan. Tugasnya apa? Ada 19 jenis tugas. Di antaranya adalah menyusun pedoman formasi, menyusun standar kompetensi, menyusun juklak dan juknis, menyusun standar kualitas hasil kerja, menyusun pedoman penulisan karya tulis, menyusun kurikulum pelatihan, menyelenggarakan pelatihan, menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan, dan seterusnya. Organisasi profesi. Jabatan fungsional analis hukum wajib memiliki satu organisasi profesi. Analis hukum wajib menjadi anggota organisasi profesi jabatan fungsional analis hukum. Pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional analis hukum difasilitasi oleh instansi pembina. Organisasi profesi JFAH wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi. Organisasi profesi JFAH mempunyai tugas menyusun kode etik dan kode perilaku profesi, memberikan advokasi dan memeriksa serta memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi. Kode etik dan kode perilaku profesi ditetapkan oleh organisasi profesi JFAH setelah mendapat persetujuan dari pimpinan instansi pembina. Hubungan kerja antara instansi pembina dengan organisasi profesi JFAH bersifat koordinatif dan fasilitatif. Pembentukan organisasi profesi dilaksanakan paling lama 5 tahun sejak peraturan menteri terakhir terkait dengan jabatan fungsional analis hukum ini diundangkan. Terima kasih, semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.